Cards on the table, your turn to play. We can't turn back now, we know how this will go. It's so sad that I'm leaving, I just don't see no other way. And it seems like you feel the same. Could've had everything, but you had to go and mess it all up. Whatever you want me to do, yeah, you know that I won't do that. When you're saying those things to me, keep on making me misbehave. I don't want you when you're making me feel this way, like I'm the one to blame. Nah, bringing it all up, it's time to get out. Sudah, Pak. Iya, jadi sebelum kita melakukan observasi di kelas supervisi pendidikan, ini ada beberapa yang harus saya pertanyakan sama Bu Ayu sebelum kita melakukan supervisi ya Bu Ayu ya. Iya. Oke Bu Ayu, pertanyaan yang pertama, kompetensi dasar atau indikator apa yang akan Bu Ayu sajikan pada hari ini? Kalau untuk hari ini dalam pembelajaran kompetensi dasarnya, indikatornya adalah menganalisa iklan media cetak dan media elektronik. Oh gitu. Nah, yang kedua Bu Ayu, untuk mensajikan pembelajaran yang tadi Bu Ayu sebutkan indikatornya, metode apa nih yang akan Bu Ayu gunakan dalam pembelajaran pada hari ini? Nah, apa alasannya tuh Bu Ayu? Kolaborasi dan diskusi, Pak, karena agar anak-anak mengetahui pengalaman masing-masing dalam menemukan iklan-iklan dari media cetak dan media elektronik. Kemudian pada saat Bu Ayu nantinya melakukan pembelajaran hari ini, alat dan bahan sumber belajar apakah yang sudah Bu Ayu siapkan untuk hari ini Bu Ayu? Kalau untuk sumber belajar, buku ya Pak, buku tema dan buku pegangan guru. Kalau untuk alatnya saya menyediakan proyektor Pak, jadi ada PowerPoint yang saya sajikan. Kemudian ceritakan nih nanti tahapan pembelajaran yang akan Bu Ayu sajikan pada hari ini. Untuk tahapan pembelajarannya, pertama pembukaan Pak, nanti ada persepsi, terus saya akan menanyakan ke siswa bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi hari ini, misalnya pengalaman mereka mengenai melihat iklan, melihat iklan media cetak atau elektronik. Itu selanjutnya nanti selanjutnya di pembelajaran nanti akan saya sajikan PowerPoint-nya. Setelah itu nanti ada kegiatan refleksi untuk siswa-siswa yang tidak bisa, mungkin masih kurang pemahamannya. Persiapannya ya. Kemudian persiapan tertulis apa sih yang Bu Ayu sudah siapkan pada hari ini? Kalau persiapan tertulis RPP Pak, rencana pembelajaran. RPP ya, hari ini Bu Ayu ya. Kemudian ketika nanti Bu Ayu menyajikan materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bu Ayu nih. Kayaknya kan kalau kita ngajar itu sudah ada perkiraannya. Nih kayaknya anak sulit di mana nih ya. Kemudian jika ada materi apa, jelaskan alasan Bu Ayu. Kalau untuk materi tentang iklan ini yang sulit itu siswa membedakan Pak, iklan media elektronik yang berupa kan sama aja Pak dengan brosur seperti itu agak sulit, itu aja sih paling. Luar biasa Bu Ayu ya. Nah, kemudian kompetensi apa yang bisa dimiliki seorang siswa setelah mengikuti pembelajaran yang nantinya akan Bu Ayu laksanakan pada hari ini? Kalau untuk kompetensi yang saya harapkan hari ini, siswa bisa memahami dan membedakan yang mana iklan media elektronik dan media cetak. Terus apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran hari ini? Kalau untuk perhatian khusus untuk pembelajaran hari ini ya paling anak-anak agak awal-awal pasti sulit memahami Pak, kesulitannya hanya itu saja. Terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya kita beralih ke kelas Bu Ayu. Saya ingin membersamai Bu Ayu melaksanakan observasi supervisi pendidikan di kelas Bu Ayu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses buat Bu Ayu. Iya Bapak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik.
ini ya Pak Guru akan membersamai kalian mengikuti proses belajar kalian di kelas 5A. Boleh? Boleh. Oke, sebelumnya ya Pak Guru punya SDK ya. Pak Guru punya SDK. Oke, kata kuncinya seperti biasa ya. Kata kuncinya adalah apa kata Pak Guru? Ya. Oke. Kata Pak Guru, pegang hidung. Ya, pegang telinga kalian. Ya. Kata Pak Guru, pegang telinga kalian. Ya. Angkat tangan kanannya. Oke. Ayo. Kata Pak Guru, angkat tangan kanannya. Pintar. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Kata Pak Guru, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Nanti pembelajaran selesai, nanti lanjutkan pembelajarannya Pak Guru dari belakang, kita belajar bersama-sama ya. Silakan lanjutkan Bu Ayu. Iklan media cetak. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang iklan yang satu lagi atau iklan yang lain lagi, yaitu iklan media cetak. Ada yang tahu nggak selain media cetak ada apa? Media gambar. Media gambar cetak. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Internet. Ilustrasi media apa? Internet itu termasuk apa? Berarti kita hari ini akan belajar tentang iklan media elektronik. Iklan media elektronik. Ayo Tony, next. Iklan media cetak. Lanjut. Iklan media cetak adalah informasi persuasif yang diwujudkan dalam kata-kata atau gambar di surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Selanjutnya toh, iklan media elektronik yang hari ini kita pelajari adalah penyampaian informasi persuasif yang diwujudkan dalam gambar bergerak dan bersuara. Biasanya ada di radio, terus di televisi, lalu ada lagi di marketplace internet. Biasanya kalian suka lihat siapa yang suka nonton YouTube? Wih, semuanya semua suka nonton YouTube. Kalau yang bukan menggunakan YouTube Premium, pasti awalnya ada apanya? Iklannya. Itu termasuk iklan media apa? Elektronik. Pinter. Next, sekarang kita akan mempelajari perbedaan dari iklan media cetak dan perbedaannya dengan media elektronik. Apa sih selain di radio atau di majalah, apa aja perbedaannya? Lanjut toh. Yang pertama, kalau untuk media cetak menggunakan gambar dan tidak bersuara. Yang kedua, penggunaan kalimat sangat terbatas karena hanya di selembaran saja, jadi terbatas kalimatnya. Selanjutnya yang ketiga, menyajikan gambar dan tulisan. Jadi hanya gambar dan tulisan saja, tidak ada gerakan ataupun suara. Selanjutnya iklan media elektronik. Yang pertama, menggunakan gambar bergerak dan suara. Betul tidak kalau kalian lihat televisi ada gerakan dan suaranya enggak ada? Yang kedua, bersifat langsung dan nyata. Penjelasannya ada, tidak menggunakan gambar saja. Yang ketiga, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Berbeda dengan media cetak yang hanya selembar saja dan biasanya hanya satu halaman. Kalau iklan media elektronik itu bisa dengan durasi 30 detik, 1 menit, bahkan ada yang 3 menit. Itu untuk iklan media cetak, media elektronik. Next, Anthony. Pelan-pelan, stop dulu. Ini ada
Media. Kenapa media cetak? Karena ada gambar dan tulisan. Satu lagi apa nih? Kalau ini? Kenapa? Karena hanya gambar dan tulisan. Kalau yang ini tentang apa sih iklannya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah iklan layanan masyarakat untuk menghimbau menjaga lingkungan. Kalau yang satu lagi, itu iklan apa? Produk untuk dijual. Betul. Selanjutnya Antoni. Sekarang ini. Tidak jarang kita melihat siswa membuang sampah sembarangan. Padahal ini bisa menyebabkan sampah menjadi kotor dan bau, menumpuk, dan membusuk. Bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa mulai dengan menerapkan kunci 3, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan ulang, dan recycle, mendaur ulang. Di sekolah, pengaplikasian pengolahan sampah dapat dimulai dengan penyediaan sertifikat sampah yang berbeda, jenis sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah terorganisir. Sedangkan anorganik adalah sampah yang sulit terorganisir. Ayo peduli sampah dan buanglah sampah pada tempatnya. Sudah. Baik Bu Ayu, setelah saya mengamati ya observasi supervisi yang kemarin kita laksanakan bersama-sama bersama anak-anak di kelas 5, menurut saya ya Bu Ayu sudah sesuai, pembelajaran Bu Ayu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, Bu Ayu sudah menggunakan media-media ajar yang sesuai, kemudian sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid. Jadi sehingga murid itu sesuai pembelajarannya, sesuai apa yang dia inginkan. Bu Ayu sudah melakukan metode-metode pembelajaran dengan berdiskusi, ya, kemudian metode yang lainnya, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran Bu Ayu sudah tercapai. Itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang Bu Ayu laksanakan. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak. Terima kasih juga karena saya sudah disupervisi dan dibersamai di kelas Pak, agar saya mengerti apa yang harus saya tambahkan dan apa yang saya harus kurangkan, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Asep, semoga bermanfaat ilmunya dan kita sama-sama bisa mendampingi anak-anak untuk belajar lebih baik. Seperti itu. Makasih banyak ya Pak Asep ya. Terima kasih Bu Ayu ya untuk hari ini observasi supervisi pendidikannya. Sukses selalu untuk Bu Ayu dan anak-anak di kelas 5.